Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzan Apriyandi, mahasiswa dari Universitas Raharja jurusan Sistem Komputer. Dan materi yang saya bawakan merupakan penugasan dari mata kuliah Mobile Computing kode kelas PR204S, dan dosen pembimbingnya adalah Bapak Sutrisno M.Com. Materi yang saya bawakan adalah Mobile Computing Adaptive. Bagaimana cara mengembangkan atau menggabungkan adaptasi dalam aplikasi? Secara umum, kita dapat melihat entitas sebagai sensor perangkat lunak sebagai lawan dari sensor perangkat keras, misalnya kontrol transmisi, klien protokol, mengadaptasi ukuran jendela transmisi secara tidak langsung, memantau tingkat kemacetan di jaringan. Contoh, misalnya pertimbangkan adaptasi fungsionalitas dalam CODA, Continued Data Availability. Sistem file distribusi dikembangkan di Carnegie Mellon University. Masing-masing CODA klien disebut Venus. Memelihara cache lokal, Venus menyesuaikan fungsinya nasionalitas berdasarkan keadaan konektivitas antara klien dan server. Venus menggunakan 4 kondisi sebagai berikut. 1. Hoarding. Venus dalam kondisi penimbunan ketika memiliki koneksi yang kuat sensitivitas dengan server. Dalam keadaan ini, klien secara agresif memilih file dari server untuk menyimpan secara lokal. File yang akan diambil lebih dulu diputuskan berdasarkan preferensi pengguna dan pola akses. 2. Emulating. Venus berada dalam kondisi meniru saat terputus dari server. Dalam keadaan ini, klien mengemulasi server dengan optimis memungkinkan akses read and write ke file lokal. Ketiga, write disconnected. Venus berada dalam kondisi write disconnect ketika klien memiliki konektivitas yang lemah ke server. Dalam kondisi ini, klien CODA memutuskan apakah akan mengambil file dari server atau mengizinkan akses lokal. Keempat, reintegration. Venus memasuki kondisi ini ketika konektivitas membaik untuk konektivitas yang kuat. Dalam kondisi ini, Venus menyinkronkan ulang cache-nya dengan server yang dapat diakses. Di mana adaptasi dapat dilakukan? Dalam aplikasi terdistribusi, khususnya aplikasi CS, dapat dilakukan di klien, di server, atau di kedua klien dan server. Selanjutnya, ada kemungkinan tambahan adaptasi juga dapat dilakukan dalam jaringan, misalnya pada software entity disebut proxy. Beberapa adaptasi yang berbeda dapat dilakukan pada komponen yang berbeda yang terletak di berbagai titik di jalur data dan kontrol antara klien dan server. Menyesuaikan dengan kemampuan perangkat keras atau lunak, perangkat seluler di proxy dan atau di server. 2. Beradaptasi dengan konektivitas perangkat seluler di server atau di klien. Ketiga, menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya di perangkat seluler. Web Express, contoh adaptasi menggunakan proxy. Browsing melalui jaringan nirkabel bisa mahal dan lambat karena bayar per menit pengisian daya dalam jaringan seluler dan karakteristik nirkabel komunikasi. Selain itu, Hypertext Transport Protocol atau HTTP tidak dirancang untuk jaringan nirkabel dan menderita berbagai inefisiensi koneksi tambahan. Web Express menggunakan beberapa teknik optimasi seperti: pertama, caching. Web Express mendukung caching klien dan server algoritma yang menggunakan Least Recently Used atau LRU. Objek yang di-cache tetap di sesi browser. Kedua, differentiating. Teknik caching tidak membantu dalam grafik umum pemrosesan antarmuka, di mana setiap permintaan mengembalikan hasil yang berbeda. Misalnya server penawaran harga, namun balasan berbeda dari program yang sama, atau server aplikasi biasanya sangat mirip. Web Express menggunakan beberapa teknik optimasi seperti: pertama, protokol reduction. Koneksi TCP atau IP berulang dan berlebihan transmisi header menyajikan overhead tambahan. Web Express System menggunakan dua teknik untuk mengurangi overhead ini dan mengoptimalkan penjelajahan di lingkungan nirkabel.
Reduction of TCP/IP connection overhead. Menggunakan soket virtual web express membuat koneksi TCP/IP tunggal antara CSI dan SSI. CSI mengirimkan permintaan melalui koneksi ini. SSI membangun koneksi dengan server tujuan dan meneruskan permintaan. Jadi overhead terjadi antara SSI dan web server tetapi tidak melalui tautan nirkabel. Reduction of HTTP header. Header permintaan HTTP yang berisi daftar dari jenis konten ekstensi post, internet mail, extension, atau MIME dapat panjangnya ratusan byte. CSI memungkinkan informasi ini mengalir dalam permintaan pertama dan kemudian menyimpan daftar. Dukungan untuk membangun mobile adaptive aplikasi. Aplikasi tidak hanya membuat penyesuaian lokal, tetapi mereka juga berkolaborasi dengan teknologi adaptasi lain yang tersedia dalam komponen lain dari sistem. Misalnya dalam skenario CS, baik klien dan server mungkin perlu beradaptasi. Odyssey menurut Nobel 1997 bertujuan untuk memberikan kesetiaan yang tinggi dan untuk mendukung kepercayaan. Aplikasi seluler saat ini sedang gesit. Ini menekankan kolaborasi antara aplikasi dan sistem operasi dalam melakukan adaptasi untuk menangani kendala lingkungan komputasi seluler, khususnya terutama yang diberlakukan oleh adanya tautan nirkabel. Rover adalah toolkit perangkat lunak berbasis objek untuk mengembangkan kedua mobilitas aplikasi CS yang sadar dan transparan untuk mobilitas. Menurut Joseph et al. 1995-1997. Ini menyediakan pengembang aplikasi dengan dua gramming dan komunikasi abstraksi yang dirancang khusus untuk membantu aplikasi di lingkungan jaringan yang keras seperti ponsel komputasi, Reloadable Dynamic Object (RDO) dan Queued Remote Procedure Calls (QRPCS). Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.